Apa yang akan kamu lakukan ketika cinta dan kewajiban bertabrakan? Inilah kisah Zahra, seorang gadis muda yang rela mengorbankan kebahagiaan pribadinya demi menyelamatkan ibunya yang sedang sekarat. Namun, ketika pernikahannya dengan seorang kakek kaya menjadi jalan keluar, Zahra harus memilih antara pengorbanan dan kebahagiaan sejati. Apakah ia akan terus terjebak dalam keputusan yang ia buat, atau akan menemukan jalan untuk meraih kebahagiaan yang selama ini ia impikan? Jangan lewatkan kisah mengharukan ini yang penuh dengan pengorbanan, cinta, dan perjuangan untuk menemukan kebahagiaan sejati. Assalamualaikum, teman-teman semua. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita seru dan penuh hikmah kali ini, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita lanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan komen dari daerah mana kalian berasal. Ya, jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita selalu mendapatkan keberkahan. Untuk yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk, simak ceritanya. Zahra adalah seorang gadis muda yang tinggal bersama ibunya yang sedang sakit. Ibunya, seorang wanita yang penuh kasih, telah membesarkannya dengan penuh cinta dan pengorbanan. Namun, kini ibu Zahra terbaring lemah di rumah sakit, dan setiap hari Zahra harus mengurusnya dengan sabar. Zahra bekerja sebagai seorang pegawai kantoran, namun gajinya tak cukup untuk menutupi biaya perawatan ibunya yang terus meningkat. Ia tahu bahwa jika tidak segera menemukan jalan keluar, ia bisa kehilangan ibunya. Seiring berjalannya waktu, Zahra merasakan beratnya beban yang ia pikul. "Ibu, aku akan melakukan apapun untukmu," kata Zahra di hadapan ibu yang tak lagi bisa berkata-kata, hanya bisa menatapnya dengan mata yang penuh harap. Zahra merasa tertekan, namun ia tetap berusaha tegar, berjuang untuk kesembuhan ibunya meskipun hidupnya semakin sulit. Suatu hari, Zahra mendengar kabar bahwa ada seorang pengusaha kaya bernama Pak Hadi yang sedang mencari istri muda. Pak Hadi adalah seorang pria yang sudah berusia 70 tahun, namun masih memiliki banyak aset, termasuk beberapa hotel mewah. Meskipun usianya sudah senja, ia merasa kesepian dan ingin menikahi seorang wanita muda. Zahra merasa terkejut mendengar kabar tersebut, namun ia tak bisa menepis rasa bingung yang menguasainya. Dalam dirinya, ia berkonflik antara menjaga harga dirinya dan melindungi ibunya yang semakin membutuhkan biaya perawatan. Zahra mulai berpikir, apakah ini satu-satunya jalan untuk membantu ibu sembuh? Sebuah pilihan yang sangat berat, namun Zahra merasa terhimpit oleh keadaan. Ia pun memutuskan untuk menemui Pak Hadi dan mengetahui lebih lanjut tentang tawaran tersebut, meskipun hatinya terasa ragu. Zahra pun memutuskan untuk bertemu dengan Pak Hadi. Dalam pertemuan itu, Pak Hadi menjelaskan bahwa ia siap membiayai semua perawatan ibu Zahra jika Zahra bersedia menikahinya. "Saya tidak ingin memaksa, tetapi saya ingin membantu," kata Pak Hadi dengan lembut. Zahra terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, ia merasa ini adalah kesempatan untuk menyelamatkan ibunya, tetapi di sisi lain, ia juga merasa terjatuh dalam situasi yang tidak adil. Dalam benaknya, ia berusaha mencari solusi, tetapi tidak ada jalan lain yang terlihat. "Apa yang harus aku lakukan?" pikir Zahra dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Namun ia tidak bisa mengabaikan harapan ibunya yang semakin menipis. Setelah beberapa hari berpikir, Zahra akhirnya menerima tawaran tersebut. "Aku tidak punya pilihan lain," pikir Zahra. Ia tahu ini adalah keputusan yang sangat besar, tetapi ia tak bisa melihat pilihan lain untuk menyelamatkan ibunya. "Demi ibu, saya rela mengorbankan apapun," ujar Zahra dengan penuh tekad saat bertemu Pak Hadi kembali untuk mengkonfirmasi keputusannya. Di dalam hati, Zahra merasa sangat berat, namun ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah langkah terbaik. Pada saat itu, Pak Hadi hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Zahra. Saya tidak akan membuatmu menyesal." Zahra merasa sedikit lega, meskipun ada rasa yang tidak bisa ia hilangkan dalam hatinya. Ketakutan, kebingungan, dan rasa bersalah bercampur aduk. Hari pernikahan pun tiba. Zahra mengenakan gaun pengantin yang sederhana, tanpa ekspresi kebahagiaan di wajahnya.
Ia hanya memikirkan satu hal, yaitu kesembuhan ibunya. Di pelaminan, Zahra duduk berdampingan dengan Pak Hadi yang terlihat lebih tua darinya. Tidak ada kata cinta yang terlontar di antara mereka, hanya perasaan tanggung jawab dan kewajiban. Saat itu, Zahra merasa seperti seorang yang terjebak, terpaksa untuk melangkah ke depan meskipun hatinya menahan segala perasaan. Ini adalah pengorbanan terbesar dalam hidupku, pikir Zahra, matanya sedikit berkaca-kaca. Semoga ibu segera sembuh, dan semua ini bisa terbayar. Setelah pernikahan, Zahra merasa seperti hidupnya memasuki babak baru yang penuh dengan tantangan. Ia membawa ibunya ke rumah sakit terbaik, dan perawatan ibunya mulai menunjukkan hasil yang positif. Meskipun hatinya terasa kosong, Zahra merasa sedikit lega karena ibunya mulai membaik. "Ibu, ini semua demi kamu," Zahra sering berkata dalam hati saat melihat ibunya tidur dengan tenang setelah perawatan. Pak Hadi, meskipun lebih tua, selalu memberikan dukungan penuh kepada Zahra, memastikan bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Setiap hari, ia mengantar Zahra dan ibunya ke rumah sakit, menemaninya hingga pulang. Zahra merasa ada perubahan dalam diri Pak Hadi yang sangat perhatian, namun ia tetap merasa terjebak dalam pernikahan yang tidak ia inginkan. Mungkin inilah jalan yang harus kutempuh, Zahra berpikir, meskipun ia merasa terkurung oleh situasi tersebut. Setelah beberapa minggu, ibu Zahra mulai pulih. Kondisinya yang sebelumnya kritis, kini membaik secara signifikan. Meski hati Zahra masih penuh dengan rasa bingung dan tertekan, ia merasa sedikit lebih ringan karena tujuan utamanya, yaitu kesembuhan ibunya, sudah tercapai. Namun, perasaan Zahra terhadap pernikahannya dengan Pak Hadi tetaplah sama. Ia merasa tidak bisa menyebutnya suami, meski mereka sudah menikah secara sah. Pak Hadi selalu berusaha membuat Zahra merasa nyaman, tetapi Zahra merasa terisolasi dalam hubungan ini. Pada suatu malam, Zahra terbangun dari tidurnya, melihat ke arah Pak Hadi yang tertidur di sebelahnya, dan merasa kebingungan. Apakah aku benar-benar bahagia? Zahra bertanya pada dirinya sendiri. Saat itu, ia merasa sangat terasingkan meskipun ada seseorang yang secara fisik berada di sampingnya. Hari-hari berlalu, dan ibu Zahra akhirnya bisa pulang dari rumah sakit. Zahra merasa bahagia melihat ibunya kembali sehat. Namun di sisi lain, ia merasa semakin terjebak dalam kehidupan barunya yang tidak ia inginkan. Setiap kali melihat Pak Hadi, Zahra merasa ada rasa bersalah yang mendalam dalam dirinya. Pak Hadi memang seorang pria yang baik dan perhatian. Namun Zahra tidak bisa menganggapnya lebih dari sekedar seorang yang membantunya dalam kesulitan. Apakah aku bisa hidup seperti ini selamanya? Zahra bertanya dalam hati. Ia merasa seperti seorang wanita yang terpaksa menjalani kehidupan yang bukan pilihannya. Meskipun ibunya sudah sembuh dan kehidupannya mulai berjalan lebih lancar, Zahra merasa hampa dan terpenjara dalam hubungan yang tidak ia inginkan. Suatu malam, Zahra bertemu dengan seorang pria muda bernama Arif yang sangat ramah dan penuh semangat. Arif adalah seorang pemuda yang penuh harapan dan memiliki impian besar. Mereka bertemu secara tidak sengaja di sebuah acara sosial yang diadakan oleh Pak Hadi. Zahra merasa aneh. Ada perasaan yang tumbuh dalam hatinya saat melihat Arif. Apakah ini yang disebut cinta? Zahra berpikir. Namun, ia segera mengingatkan dirinya bahwa ia sudah menikah dengan Pak Hadi dan tidak bisa lagi memikirkan hal lain. Meskipun Arif hanya sebatas teman, Zahra merasa nyaman berbicara dengannya, seperti menemukan seseorang yang mengerti dirinya. Namun, Zahra tidak bisa melupakan kewajibannya kepada Pak Hadi dan ibunya. Aku tak bisa berpaling. Zahra mencoba meyakinkan dirinya. Zahra semakin merasa terjebak antara kewajiban dan perasaannya. Meskipun ia tahu bahwa pernikahan dengan Pak Hadi adalah untuk kepentingan ibunya, ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh untuk Arif. Aku tidak bisa hidup seperti ini selamanya, Zahra berpikir. Namun, setiap kali ia melihat ibunya yang sudah sembuh, ia merasa bersalah jika ia berpikir untuk mencari kebahagiaan pribadi. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku berhak mencari kebahagiaan untuk diriku sendiri? Zahra terus bertanya-tanya. Ketika Arif mengajaknya untuk lebih mengenalnya, Zahra merasa bingung dan cemas. Namun ia juga merasa ada sesuatu yang perlu ia pertimbangkan untuk masa depannya. Zahra mulai merasa bahwa ia berada di persimpangan jalan yang sangat berat.
Ia tidak bisa menahan perasaan bingung dan kesepian yang terus menghantuinya. Meskipun ia tahu bahwa pernikahannya dengan Pak Hadi adalah demi ibu, hatinya terus meronta mencari kebahagiaan pribadi. Setiap malam, Zahra terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Ia merasa terperangkap dalam kehidupannya yang sekarang. Dan meskipun Pak Hadi sangat baik dan perhatian, ia tidak bisa menganggapnya sebagai suami. Pada suatu malam, Zahra berjalan di halaman rumah yang tenang, sambil merenung. Apakah aku hanya hidup untuk memenuhi harapan orang lain? Zahra bertanya pada dirinya sendiri. Di satu sisi, ia merasa berutang banyak pada Pak Hadi, tetapi di sisi lain, perasaan kosong dalam hatinya semakin membesar. Zahra sadar bahwa meskipun ibunya sudah sembuh, kebahagiaan pribadinya tetap penting. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak diinginkannya, tapi juga tak tahu bagaimana cara keluar dari situasi tersebut. 1 minggu setelah perasaan bingung itu muncul, Zahra menerima sebuah kejutan. Ibu Zahra, yang sebelumnya hanya terbaring lemah, mendekati Zahra dengan senyum penuh kebahagiaan. Zahra, aku tahu kamu sudah berusaha keras untukku. Aku ingin kamu mulai berpikir tentang dirimu sendiri. Aku sudah sembuh, dan aku ingin kamu bahagia, kata ibunya dengan suara penuh cinta. Kata-kata itu seperti angin segar bagi Zahra, yang selama ini hanya fokus pada perawatan ibunya. Ibunya memberi Zahra izin untuk mulai mencari kebahagiaannya sendiri. Jangan merasa terjebak hanya karena aku. Kamu berhak mendapatkan hidup yang lebih baik, lanjut ibunya. Zahra terharu mendengarnya. Meskipun ia merasa bersalah karena berfokus pada kebahagiaan pribadinya, kata-kata ibunya memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan untuk mencari jalan keluar dari kebingungannya. Setelah percakapan itu, Zahra merasa ada sedikit angin segar dalam hidupnya. Namun, ia tahu bahwa meskipun ibunya sudah memberikan izin untuk bahagia, ia tetap harus menghadapi kenyataan bahwa ia sudah terikat dalam pernikahan dengan Pak Hadi. Zahra mulai mempertimbangkan untuk berbicara dengan Pak Hadi mengenai perasaannya. Pak Hadi, aku tahu kamu sudah banyak membantuku dan ibuku. Tapi aku merasa terjebak dalam pernikahan ini, dan aku tidak tahu apakah aku bisa terus seperti ini, kata Zahra dengan hati-hati. Pak Hadi mendengarkan dengan sabar dan penuh perhatian. Zahra, aku mengerti perasaanmu. Aku tak ingin membuatmu merasa terpaksa. Jika kamu merasa tidak bahagia, aku akan mendukung keputusanmu, jawab Pak Hadi dengan lembut. Zahra terkejut dengan respon Pak Hadi yang begitu pengertian. Namun di satu sisi, ia merasa berat untuk meninggalkan keadaan ini. Apa yang akan terjadi jika aku memilih untuk berhenti? Zahra bertanya dalam hatinya. Zahra mulai merasa bahwa memilih untuk tetap bersama Pak Hadi adalah keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, ia juga merasa bahwa ia tidak bisa terus hidup dengan perasaan terjebak. Di sisi lain, ibunya yang telah sembuh dengan cepat, terus memberikan dukungan tanpa henti. Zahra, jangan takut untuk hidup bahagia. Kamu berhak memilih hidup yang kamu inginkan, kata ibunya dengan penuh keyakinan. Zahra merasa bahwa saat ini, bukan hanya Pak Hadi yang harus ia pertimbangkan, tetapi juga dirinya sendiri. Aku harus bisa menemukan jalan keluar yang terbaik untuk diriku dan ibu, pikir Zahra. Meskipun ia merasa bersyukur atas apa yang telah Pak Hadi lakukan untuknya dan ibunya, Zahra mulai merasakan bahwa kebahagiaan pribadi adalah sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Ia tahu bahwa keputusan besar harus diambil segera. Akhirnya, setelah banyak berpikir, Zahra memutuskan untuk berbicara sekali lagi dengan Pak Hadi. Ia tahu bahwa jika terus-menerus menghindar dari perasaan yang sebenarnya, ia akan menyesal. Dengan tekad yang bulat, Zahra menghadap Pak Hadi di ruang tamu. Pak Hadi, saya sudah memikirkannya dengan sangat matang. Saya merasa tidak bisa terus hidup dalam pernikahan ini jika saya tidak bisa mencintai Anda dengan sepenuh hati, kata Zahra dengan suara pelan namun tegas. Pak Hadi menatapnya dengan mata yang penuh pengertian, seolah tahu bahwa saat ini adalah titik balik dalam hubungan mereka. Zahra, aku tidak ingin kamu merasa terbebani. Aku ingin kamu bahagia. Apapun itu, jawab Pak Hadi dengan lembut. Meskipun Zahra merasa sedih, ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Terima kasih, Pak Hadi, atas semua kebaikanmu. Aku tidak bisa terus tinggal dalam hubungan yang tidak aku inginkan, kata Zahra dengan hati yang penuh rasa terima kasih namun juga kesedihan. Setelah percakapan berat itu,
Zahra merasa bahwa perasaannya mulai lega, meskipun ia juga merasa kehilangan sesuatu yang besar. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik, tetapi hati kecilnya masih belum bisa sepenuhnya melepaskan perasaan yang selama ini terkubur. Ketika ia keluar dari rumah Pak Hadi untuk pertama kalinya setelah perbincangan itu, Zahra merasakan udara yang segar dan penuh kebebasan. Ia berjalan tanpa tujuan yang jelas, hanya untuk merasakan kebebasan yang sudah lama tidak ia rasakan. Aku akhirnya bisa memilih hidupku sendiri, pikir Zahra. Namun, perasaan bingung itu tetap ada. Apakah ia sudah benar? Apakah langkah ini akan membawa kebahagiaan? Zahra menatap langit sore yang cerah, mencoba mencari jawaban dalam ketenangan alam. Meskipun ia merasa bebas, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Keputusan besar ini bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari perjalanan baru yang penuh dengan tantangan dan kemungkinan. Setelah beberapa hari, Zahra memutuskan untuk kembali menemui Arif, pemuda yang ia temui beberapa waktu lalu. Arif, yang selalu ceria dan penuh semangat, telah memberi Zahra sedikit kebahagiaan yang ia rasa sudah lama hilang. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang ramai, dan Zahra merasa sedikit canggung saat duduk bersamanya. "Zahra, aku senang bisa bertemu denganmu lagi," kata Arif dengan senyum lebar. Zahra merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Perasaan yang ia simpan dalam hati selama ini mulai muncul kembali. "Aku senang bisa berbicara denganmu, Arif. Tapi, aku ingin kamu tahu bahwa ini bukan keputusan yang mudah bagiku," ujar Zahra dengan penuh ketulusan. Arif menatapnya dengan penuh perhatian, seolah memahami kebingungannya. "Aku mengerti, Zahra. Tidak ada yang mudah dalam hidup ini, tetapi yang terpenting adalah kamu menemukan kebahagiaanmu," kata Arif dengan senyuman penuh pengertian. Kata-kata itu memberi Zahra rasa lega, meskipun ia tahu masih ada banyak yang harus dihadapi. Malam itu, setelah pertemuannya dengan Arif, Zahra merasa sedikit lebih ringan. Ia tahu bahwa perasaan cinta yang tumbuh dalam dirinya tidak bisa diabaikan, meskipun ia harus menanggung konsekuensi dari keputusan yang telah ia buat. Namun, Zahra mulai berpikir bahwa kebahagiaan itu layak diperjuangkan. Saat ia berjalan pulang, ia melihat ibunya sedang duduk di ruang tamu, membaca buku dengan tenang. Zahra terdiam sejenak di pintu, menyaksikan ibu yang sudah sembuh sepenuhnya. "Ibu, aku merasa sedikit lebih tenang," Zahra berbisik dalam hati. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup untuk orang lain saja. "Aku harus mencari kebahagiaan untuk diriku sendiri, Ibu," Zahra berpikir, meskipun hatinya penuh dengan keraguan. Ia ingin membuat ibunya bangga, namun ia juga ingin hidup untuk dirinya sendiri. Ini adalah waktu bagi Zahra untuk memulai babak baru dalam hidupnya, walaupun tidak mudah. Keputusan untuk mencari kebahagiaan pribadi ternyata lebih sulit dari yang Zahra bayangkan. Meskipun ia tahu bahwa pernikahannya dengan Pak Hadi adalah suatu pengorbanan untuk ibunya, perasaan bersalah terus menghantuinya. "Apa yang akan terjadi jika aku terus memilih kebahagiaan untuk diriku sendiri?" Zahra bertanya dalam hati. Ia ingin sekali membahagiakan ibunya, tetapi ia juga tahu bahwa hidup ini bukan hanya tentang memenuhi harapan orang lain. Ia ingin merasa hidup sepenuhnya, dengan cinta yang tulus, tanpa merasa terkurung dalam suatu hubungan yang tidak ia pilih. Zahra memutuskan untuk berbicara lagi dengan ibunya, untuk meminta petunjuk. "Ibu, aku merasa bingung. Aku tahu kamu sudah sembuh, dan aku ingin kamu bahagia, tapi aku juga ingin mencari kebahagiaanku sendiri," kata Zahra dengan suara lembut. Ibunya tersenyum, meraih tangan Zahra dan berkata, "Zahra, hidup ini tentang memilih apa yang membuatmu bahagia. Aku ingin kamu menjalani hidupmu dengan penuh cinta, bukan rasa takut." Dengan dukungan ibunya, Zahra akhirnya merasa cukup kuat untuk melangkah ke depan. Ia memutuskan untuk memberikan kesempatan pada dirinya sendiri untuk merasakan kebahagiaan yang sejati. "Aku akan menjalani hidup ini dengan penuh keberanian," Zahra berjanji pada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa perjalanannya tidak akan mudah, tetapi ia siap menghadapinya. Meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, Zahra merasa yakin bahwa kebahagiaan adalah hak setiap orang, dan ia tidak akan menyerah untuk mencapainya. "Ini adalah awal dari perjalanan baru dalam hidupku," Zahra berpikir, sambil menatap masa depan dengan penuh harapan. Kini,
Zahra siap menjalani hidupnya dengan penuh cinta, kebahagiaan, dan keberanian. Ia tahu bahwa segala keputusan yang ia buat akan membentuk masa depannya, dan ia siap untuk itu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.